Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafika dengan NIM 24010200025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Algoritma Dasar Pemrograman dengan dosen Bapak Razi. Nah, di sini tuh tugas proyeknya sudah diberi beberapa instrumen yang harus kami selesaikan. Saya sudah membuat dan merangkumnya menjadi sebuah PPT. Nah, langsung saja untuk di instruksi pertama itu buat dan jelaskan pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Nah, kita lihat dulu nih kriteria 1 dan 2-nya. Untuk kriteria 1, mampu menalar kasus yang diberikan, membuat pseudocode, penyelesaian, dan mengevaluasi hasil kerjanya. Kriteria kedua, mampu menalar kasus yang diberikan, membuat flowchart, menyelesaikan, dan mengevaluasi hasil kerjanya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu kasusnya. Untuk kasusnya, Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Anda diminta Pak Tono membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, dari kasus ini tuh kita diminta Pak Tono untuk membuat program mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulangnya nih guys. Sebelumnya soalnya sangat panjang ya kan kasusnya, tapi ingat kata Pak Razi, kalau dalam pseudocode sama flowchart itu sebenarnya kita tidak usah selalu terpaku pada kasus panjang banget gitu, sebenarnya enggak. Jadi kita bisa meringkas kasusnya. Oke, lanjut saja ke pseudocode-nya. Sebelumnya kita harus tahu nih, pseudocode itu apa? Pseudocode adalah sebuah cara untuk menuliskan algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh manusia. Pseudocode tidak terikat pada aturan sintaks tertentu dari bahasa pemrograman, sehingga lebih fleksibel dan fokus pada logika. Oke, lanjut ke pseudocode yang sudah saya buat. Nah, ini pseudocode-nya. Pseudocode tetap dimulai dengan start atau mulai. Yang kedua, fungsi hitung langkah. Di sini untuk membulatkan bilangannya ke atas. Selanjutnya ada deklarasi variabel, ada jumlah barang, kapasitas 1, kapasitas 2. Selanjutnya hitung total langkah untuk pembawa pertama. Langkah 1, hitung langkah, jumlah barang 0, kapasitas yang 0, terus ditambah dengan jumlah barang 1 dibagi kapasitas 1. Selanjutnya hitung total langkah pembawa kedua, sama seperti langkah untuk hitung total langkah pembawa pertama. Selanjutnya, tampilkan hasil. Di sini akan ngeprint langkah pembawa 1 dan langkah pembawa 2. Nah, yang terakhir itu ada bandingkan efisiensi. Jika langkah 1 lebih besar dari langkah 2, maka di print pembawa 1 lebih efisien. Jika langkah 1 lebih besar dari langkah 2, maka pembawa 2 lebih efisien. Jika sama, maka keduanya memiliki efisiensi yang sama. Dan N. Nah, itu kira-kira untuk pseudocode dari kasus Pak Tono ini. Selanjutnya, instruksi yang kedua. Itu membuat flowchart. Flowchart. Kita harus tahu dulu nih, apa itu flowchart. Flowchart adalah
Diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur logika, proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga flowchart ini menyelesaikan suatu masalah secara grafis. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan berbagai jenis tindakan atau keputusan, sehingga mempermudah pemahaman alur kerja suatu sistem. Nah, flowchart ini tuh sebenarnya sama kayak pseudocode, tetapi dia tuh menggunakan simbol-simbol tertentu. Sama seperti artinya sih, flowchart itu kan diagram ya guys, diagram alir. Langsung saja ke flowchart yang sudah saya buat. Sama, flowchart itu menggunakan kayak pseudocode dimulai, tapi di sini mulai menggunakan simbol oval. Lanjut inisiasi variabel int barang 2, int kapasitas satunya menggunakan array 2 juga, int kapasitas 2-nya juga menggunakan array 2. Selanjutnya, hitung total langkah pembawa 1. Dengan cara langkah 1 sama ditambah jumlah barang 0 dibagi kapasitas 1, selanjutnya ditambah jumlah barang 1, kapasitas 1, itu ditambah. Sama selanjutnya itu hitung total langkah untuk pembawa 2. Nah, selanjutnya ini tampilkan hasil langkah 1 dan langkah 2. Ini sama ya, ini tuh proses, jadi menggunakan bentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya ini ada cek kondisi dari perbandingan langkah. Jika langkah 1 lebih kecil dari langkah 2, maka pembawa 1 lebih efisien. Jika langkah 1 lebih besar dari langkah 2, maka pembawa 2 lebih efisien. Dan jika langkah 1 sama dengan langkah 2, maka keduanya memiliki efisiensi yang sama. Dan selesai. Selesai ini sama kayak mulai ya guys, menggunakan bentuk oval. Oke, sekian dari saya itu untuk instruksi yang pertama. Lanjut di instruksi yang kedua. Oke, selanjutnya kita lanjut di instruksi yang kedua, yaitu buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita lihat kriteria satu persatu. Untuk kriteria ketiga, mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Sebelumnya, kita juga harus tahu apa itu tipe data. Tipe data adalah kategori atau jenis data yang digunakan dalam pemrograman untuk menentukan nilai-nilai yang dapat diolah oleh sebuah variabel atau program. Dengan menentukan tipe data, kita bisa mengatur bagaimana data tersebut disimpan dalam memori dan operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Tipe data ini ada banyak guys, ini kan diminta 6 ya. Itu ada integer, ada string, ada float, ada double, ada char, dan yang terakhir ada boolean. Saya akan jelaskan langsung pada kode programnya. Oke, ini tipe data. Sama ya, seperti ini, include IOStream using namespace std. Selanjutnya ada int main. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk nama, tipe data int untuk umur, tipe data float untuk berat, tipe data char untuk karakter, yaitu jenis kelamin, tipe data double untuk tinggi, tipe data boolean untuk punya pacar. Ini sebenarnya saya nggak tahu mau isi apa, karena kan kalau boolean ini untuk yes or no atau true or false, sedangkan string ini untuk tulisan gitu, bacaan. Terus kalau integer itu bilangan bulat, float itu untuk bilangan berkoma. Float dengan double tuh sama, hanya double tuh lebih lagi bisa menggunakan mungkin untuk rupiah kan banyak menggunakan titik komanya. Terus untuk char itu karakter, misalkan A, B, C, atau di sini saya menggunakan jenis kelamin untuk P karena perempuan. Oke, sama cout untuk print data pribadinya itu nama,
umur, berat badan, jenis kelamin, tinggi badan, apakah punya pacar. Coba kita run aja. Oke, nah di sini sudah ke-print bahwa nama saya Nurul Syafika, umur 19 tahun, berat badannya kok 28, 28, jenis kelaminnya perempuan, dan tinggi badan 154. Nah, padahal kan INT sama float nih saya menggunakan angka. Tapi ketika di berat badan ini saya menggunakan INT juga atau integer, itu tidak akan ke-print 5-nya karena INT itu tidak bisa untuk bilangan berkoma. Dia hanya untuk bilangan asli, bilangan bulat. Oke, mungkin sekian untuk yang tipe data atau untuk kriteria pertama. Selanjutnya, lanjut di kriteria yang kedua. Kriteria yang keempat, yaitu mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa itu perbedaan variabel dan tipe data. Pada aspek nilai, variabel itu dapat diubah, sedangkan konstanta itu tidak dapat diubah. Untuk aspek deklarasi, variabel tuh dia tuh tidak menggunakan const. Kalau pada konstanta itu menggunakan const, itu wajib. Langsung saja di kode programnya. Variabel. Oke. Nah, ini untuk variabel. Di sini saya menggunakan tipe data integer usia 20. Nah, usia ini tuh variabel. Cout usia awal, usia. Nah, kan variabel itu bisa diubah. Ketika kita ubah usianya menjadi 25, cout usia setelah 5 tahun. Maka di sini tuh tidak akan error karena variabel tuh emang bisa diubah. Langsung saja kita run. Nah, dia tidak error ya guys, dia compiled sukses. Usia awalnya 20 tahun dan usia setelah 5 tahunnya menjadi 25, itu variabel. Dia bisa diubah. Lanjut ke konstanta. Konstanta seperti pada pengertiannya, kalau konstanta itu tidak bisa diubah. Misalnya ini, konstanta INT nilai sama dengan 100. Itu kan konstanta, wajib menggunakan const juga. Cout nilai tertinggi, nilai. Nah, jika kita print yang seperti ini, dia tidak error guys. Nah, tidak error ya, sukses. Tetapi ketika kita ubah menjadi INT usia nilai sama dengan, misalnya kita buat 120, maka ketika kita run itu akan error karena nih konstanta INT 100 itu udah konstanta, jadi tidak bisa diubah. Ketika diubah menjadi error. Oke, mungkin segitu aja untuk konstanta. Lanjut di kriteria yang kelima. Kriteria yang kelima yaitu mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array, serta memberikan contoh penggunaan pada kode program secara langsung. Pertama, kita harus tahu pengertiannya dulu. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu tempat. Elemen-elemen dalam array ini dapat diakses menggunakan indeks. Nah, kegunaan array untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe yang sama dalam satu variabel. Array ini sangat berguna ketika kita perlu mengelola banyak data yang serupa secara efisien. Selanjutnya ada cara untuk mendeklarasikan array. Yang pertama itu menentukan tipe data elemen array-nya dulu. Misalnya kita mau pakai int, float, atau char. Kedua, menyebut nama array. Yang ketiga, menyebutkan jumlah elemen array-nya masing-masing atau menginisialisasinya secara langsung. Yang selanjutnya ada akses array.
Elemen dalam array diakses menggunakan indeks. Indeks array ini dimulai dari 0, sehingga elemen pertama ada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1, dan seterusnya. Langsung saja masuk ke contoh kode programnya. Sebelumnya, array ini juga terbagi menjadi dua jenis. Ada array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara deklarasi dan akses array-nya dulu. Nih. Nah, oke, ini pastikan dimulai dengan include IOStream dan using namespace std. Itu udah pasti ya digunakan karena untuk CPP. int main atau fungsi utamanya itu, nah di sini itu ini deklarasi array dengan 5 elemen dan inisialisasinya langsung nih guys, karena kita menggunakan array-nya sebanyak 5, yaitu dengan nilai indeks yang pertama ini atau indeks yang nolnya itu 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, yang ini itu cara mengakses dan menampilkan elemen array-nya. Nah, elemen pertama tadi kan kita udah sesuai pengertian ya, bahwa elemen pertama tuh ada di indeks 0. Elemen pertama di indeks 0, elemen yang kedua ini, yang elemen kedua ini berarti indeksnya yang pertama, yang ke-1. Elemen ketiga dengan indeks yang kedua, elemen keempat indeks yang ketiga, dan elemen kelima itu menggunakan indeks yang keempat. Jadi setelah kita run, ini akan muncul angkanya secara berturut-turut. Elemen pertamanya 10, elemen keduanya 20, elemen ketiganya 30, elemen keempatnya 40, dan elemen kelimanya ada 50. Mungkin sekian ya untuk deklarasi dan akses array-nya. Selanjutnya ada jenis array yang pertama, yaitu ada array 1 dimensi. Array 1 dimensi ini array dengan penunjuk indeks berjumlah 1. Jadi sama seperti yang contoh di deklarasi tadi. int-nya saya menggunakan int angka dengan array-nya 3, langsung diinisialisasikan 1, 2, 3. Ini array 1 dimensi. Nah, di sini saya menggunakan loop nih. For int i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment. Jadi kalau kita print angka i, maka itu akan muncul angka kurang dari 3 dan sama dengan 3 guys. 1, 2, 3. Oke, ini ya. Itu untuk contoh array 1 dimensi. Selanjutnya ke array 2 dimensi. Array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks. Ya, ini tuh mirip matriks. Mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan yang namanya matriks itu. Array jenis ini memberikan kita kesempatan untuk menyimpan data baik dalam bentuk baris maupun dalam bentuk kolom. Oleh karena itu dibutuhkan 2 buah nilai indeks. Nah, sama ya, include IOStream using namespace std. Terus fungsi utamanya di sini menggunakan tipe data integer matriks dengan array-nya 2 dimensi. Ini 1, ini 2. Dan langsung diinisialisasikan. Menggunakan looping lagi untuk for int i sama dengan 0, i kurang dari 2, i increment. For int j sama dengan 0, j kurang dari 2, j increment. Nah, ketika kita cout kan, kita print matriks i dan j-nya, selama i yang pertama ini kurang dari 2, kan dimulai dari 0 ya, 1, 1, 0, 1. Selama dia kurang dari 2, berarti batasnya 1, dia akan berjalan terus. Sama yang ini, j sama dengan 0. Ketika j-nya kurang dari 2, 0, 1, maka j akan increment atau berjalan terus. Setelah kita run, maka akan mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin semoga dapat dipahami untuk array 2 dimensi ini. Selanjutnya kita masuk ke kriteria yang ke-6. Kriteria ke-6 itu
mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Oke, di sini ada percabangan guys. Percabangan itu juga memiliki beberapa jenis. Langsung saja masuk ke kode program yang sudah saya buat. Untuk percabangan yang pertama itu ada cabang if. Include IOStream sama using namespace std. If itu kayak misalkan gini, int nilai sama dengan 90 nih saya buat. If jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Berarti ini tuh batasnya ya. int nilai lebih besar sama dengan 80, maka dia akan lulus. Karena kan nilai kita tadi 90. Maka ketika kita run di sini, dia akan lulus. Karena nilainya 90 lebih besar dari 80. Oke, untuk contoh percabangan yang kedua ada if else. Nah, ini ada if dan ini ada else. int nilai, di sini saya mendapatkan nilainya 75. Untuk if-nya, jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Ini jika tidak, maka tidak lulus. Jadi kan kita nih mendapat nilai 75. Berarti kita ketika di run, dia akan menampilkan tidak lulus karena nilai kita tidak mencapai. Oke, ini dapat dilihat, ini tidak lulus. Lanjut ke contoh percabangan yang ketiga, itu ada if else. Nah, di sini if else seperti namanya ya, ada if, ada else if, ada else if lagi, ada else. Nah, di sini saya memberikan nilainya 80. Ini untuk ngecek kondisi berdasarkan nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, maka kita akan mendapatkan A. Dan jika tidak, dan jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka kita mencetak B. Jika nilainya lebih besar dari sama dengan 50, itu mencetak C. Nah, jika tidak juga, maka D. Berarti ini tuh jika nilainya kurang dari 50, akan mencetak D. Karena nilai kita tadi sebesar 80, berarti kita memenuhi kriteria yang kedua nih. Lebih besar sama dengan 70. Maka setelah di run kita akan mendapatkan B. Oke, benar ya. Selanjutnya ada percabangan yang terakhir itu ada switch. Nah, ini untuk percabangan switch ya guys. Ini tuh dia tuh lebih kompleks gitu dan menggunakan case. Ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Yang terakhir ada break atau default nih. Oke, di sini saya membuat int hari sama dengan 3. Switch hari ini untuk case 1 atau hari yang pertama itu Senin. Hari kedua Selasa. Jika hari yang ketiga itu Rabu. Jika hari keempat mencetak Kamis. Jika hari kelima mencetak Jumat. Jika nilai tidak sesuai dengan case, maka mencetak hari tidak valid. Oke, jadi kan ini diminta untuk hari ketiga. Maka setelah kita run, dia akan mencetak hari yang ketiga, yaitu Rabu. Ini keubah. Case 1. Kenapa? Oke. Nah, di sini akan mencetak Rabu. Ketika kita ubah, misalkan kita ubah hari ke-7 misalnya.
Setelah di compile, karena kan hari 7 tuh tidak ada di case-nya nih guys, maka dia akan mencetak hari tidak valid. Oke, mungkin sekian untuk kriteria yang ke-6. Lanjut di kriteria yang ke-7. Yang ke-7 itu mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikan dalam bentuk kode program. Nah, di sini saya juga udah membuat kasusnya. Yang simple aja, karena untuk kasus yang beratnya itu sebenarnya udah dibahas di pertemuan dengan Pak Razi dan ada langsung praktikumnya. Oke. Ini saya membuat kasus menentukan kategori usia berdasarkan input usia. Nah, menggunakan tipe data integer untuk usia. Jadi di sini tuh kita bisa mencetak, masukkan usia Anda dan kita bisa masukkan nilai usia yang kita mau. Jika usia kita kurang dari sama dengan 12, berarti itu Anda adalah anak-anak. Jika usia kita kurang dari sama dengan 18, berarti akan mencetak Anda adalah remaja. Jika usia kurang dari 60, maka Anda adalah dewasa. Dan ini tuh jika usia kita lebih dari 60, maka dia akan mencetak Anda adalah lansia. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini kita kan diminta untuk masukkan usia Anda. Misalnya kita masukkan usia kita, saya masukkan usia saya itu 19. Maka Anda adalah dewasa sesuai dengan kasus tadi. Oke, coba kita run lagi. Untuk percobaan yang kedua, kita buat di 61. Usia Anda kita buat 61. Maka akan mencetak Anda adalah lansia. Oke, mungkin untuk sekian itu untuk kasus percabangan sangat mudah. Lanjut di kriteria yang ke-8. Oke. Nah, di sini lanjut di kriteria yang ke-8, yaitu mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program. Nah, berdasarkan kriterianya ini berarti sudah jelas ya guys, kalau perulangan ini juga memiliki beberapa jenis. Langsung saja di kode programnya. Oke, ini untuk jenis perulangan yang pertama itu ada perulangan for. Perulangan for ini digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Nah, dengan blok iterasi yang sudah ditentukan. Kan ini int main seperti biasa ya, ini for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, maka i increment. Nah, ini tuh perulangan for untuk mencetak angka 1 hingga 5. Oke, berarti ini kan sudah ditentukan ya iterasinya. Siat perulangan ke i. Kan udah dibilang i-nya sama dengan 1. Ketika i kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, maka i increment. Jadi ketika kita run, maka akan mencetak sampai ke perulangan ke-1, perulangan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya kalau jika kita ubah gitu, mungkin kita tentukan iterasinya menjadi sama 0. Kalau gini maka akan mencetak perulangan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Dia makin bertambah. Oke, mungkin itu untuk yang percabangan for. Selanjutnya ada while. Percabangan dengan for yang while ini itu tuh
perulangan while digunakan untuk mengulang sebuah blok kode selama kondisi yang ditentukan masih bernilai benar. Nah, ini tuh saya membuat perulangan while selama i kurang dari 5. Oke, langsung saja. Ini while i kurang dari 5, maka cout i selama i-nya kurang dari 5, maka i increment. Oke, coba kita run. Nah, i-nya kan diminta tadi kurang dari 5. I kurang dari 5. Terus kita diminta untuk mencetak nilai i. Berarti dia akan mencetak kayak tadi. Ini nilai 0, 1, 2, 3, 4. Karena kan di situ sudah ditentukan while-nya selama i kurang dari 5. Oke, lanjut ke yang kedua, itu do while. Yang ketiga ya. Do while. Perulangan do while mirip dengan while, tetapi dengan perbedaan bahwa kondisi dicek setelah blok kode dieksekusi, sehingga perulangan ini tuh dijalankan minimal 1 kali. Nah, di sini int x sama dengan 0. Oke, ini kan menggunakan perulangan do while. Do ketika nilai x selama x-nya nih sama dengan 0, x increment. Oke, terus ada while-nya x kurang dari 5. Berarti pada do while ini, perulangan ini selalu dieksekusi minimal kan 1 kali, dan akan terus berjalan ketika x-nya kurang dari 5. Oke, langsung kalau kita run tuh hasilnya akan seperti ini. Nah, nilai x-nya 0, 1, 2, 3, 4. Dia kan ada while-nya x kurang dari 5, berarti sudah ditentukan juga. Selanjutnya ada perulangan for array. Perulangan for array ini juga sering digunakan untuk mengiterasi elemen dalam array. Nah, ini kan kita menggunakan int angka nih array, ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini tuh elemen array-nya. Kayaknya nih ada yang oke. Perulangan for untuk mengakses elemen array nih menggunakan for. Ini kan perulangan nih guys. For int i sama dengan 0, i kurang dari 5, selama i kurang dari 5, i increment. Maka cout ini diminta untuk print angka ke i tambah 1 angka i. Setelah di run, maka ini tuh akan menampilkan nih angka ke-1-nya 10, angka keduanya 20, angka ketiganya 30, angka keempatnya 40, dan angka kelimanya 50. Nah, ini kan udah dibilang nih selama i kurang dari 5, i increment. Ini kan kalau dalam elemen array kan ini yang 10 ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, selama i-nya kurang dari 5, maka dia akan berjalan sama seperti tadi. Oke, untuk perulangan yang terakhir itu ada break. Ini tuh sebenarnya ada 2 ya guys. Ini tuh ada break dan ada continue. Break itu digunakan untuk menghentikan perulangan lebih awal. Sementara continue itu digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Oke, di sini ada for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, maka i increment. Jika i sama dengan 3. Nah, continue ini melewati iterasi ketiga. Dan cout perulangan ke i. Berarti ada penentuannya juga, yang ketika i sama dengan 4, maka break. Dia menghentikan perulangan pada iterasi keempat. Oke.
Nah, lebih singkatnya itu pada iterasi yang ketiga ini, kontinu akan melewatkan proses cetak dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, pada iterasi keempat ini, break menghentikan perulangan lebih awal. Nah, ketika kita run, itu akan menghasilkan perulangan ke-1, kedua, dan keempat. Karena pada iterasi yang ketiganya tadi, kontinu ini melewatkan prosesnya dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Berarti 3-nya hilang dan lanjut ke 4. Nah, kan ada juga ketentuan pada iterasi yang keempat itu ada break, berhenti. Berarti cuma sampai di iterasi keempat. Makanya setelah di run akan menampilkan perulangan ke-1, kedua, dan keempat. Oke, itu untuk kriteria yang ke-8. Lanjut ke kriteria yang ke-9 atau kriteria yang terakhir pada instruksi kedua, yaitu mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Oke, langsung saja masuk ke kasusnya. Kasus perulangan. Di sini saya menggunakan kasus membuat program untuk menampilkan deret angka genap dari I hingga N, di mana N adalah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini tuh pakai input. Oke. Langsung saja masuk ke kode programnya, int main int n. Nah, ini kan untuk inputnya tadi. Kita pengguna diminta untuk menginput n. Nah, di sini nih input dari pengguna. Pertamanya ada print atau cout, masukkan angka n. Kita tuh disuruh masukkan angka n. Selanjutnya setelah kita masukkan n, maka perulangan untuk menampilkan angka genap dari 1 hingga n di sini. Cout deret angka genap dari 1 hingga n. Oke, for int ini ada ketentuannya juga. Ketika i sama dengan 2, i kurang dari sama dengan n, i ditambah dengan 2, maka akan print i. Di sini akan menampilkan angka genapnya selama dari waktu yang kita tentukan. Misalkan di sini kita angka yang kita tentukan. Misalkan di sini kita masukkan angka 20. Oke, maka akan menampilkan angka genap. Tuh, deret angkanya ada 2, 4, 6, 8, 10 sampai ke 20. Selanjutnya misalkan kita masukkan angkanya, kita ganti angka 5. Nah, ketika kita masukkan ke 5, berarti dia akan menampilkan angka genap 1 sampai 5, yaitu 2 dan 4. Oke, mungkin itu untuk kode program yang mudah di kasus perulangan. Ada juga yang sulitnya, tapi itu kan sudah dipelajari sama Pak Ransi dan sudah dipraktekkan langsung di mata kuliah praktikum. Oke, mungkin sekian untuk instruksi yang kedua. Selanjutnya ada instruksi yang terakhir, yaitu instruksi ketiga. Nah, instruksi ketiga ini instruksinya buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. Nih, kita diberikan data ada 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Oke, langsung saja masuk ke kode programnya. Ini tuh sama kayak kode program matematika deh, bisa dibilang. Oke, untuk instruksi yang ketiga. Nah, di sini kita hilangkan dulu ini. Nah, oke, di sini tuh menggunakan include IOStream, include CMAT. Itu tuh untuk fungsi kode matematika, seperti untuk fungsi sqrt atau akar kuadrat. Nah, sama int main double data menggunakan saya menggunakan tipe data double. Untuk data dalam array-nya itu ada
datanya 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Nah, N ini tuh jumlah datanya. Setelah kita hitung dari yang ini, itu kan semuanya ada 13, berarti INT N sama dengan 13. Nah, di sini kan menggunakan INT karena 13 itu ya bilangan bulat, tidak berkoma. Nah, selanjutnya ini langkah menghitung rata-rata. Double sum sama dengan 0. Variabel sum ini diinisialisasikan dengan 0. Selanjutnya ada menggunakan for loop, setiap elemen array data dijumlahkan ke dalam sum. Oke, IET I sama dengan 0, I kurang dari N, I increment. Nah, di sini sum ditambah sama data I-nya. Ini tuh untuk menjumlahkan semua nilai datanya. Selanjutnya ada double min, itu sum ini tuh dibagi dengan N untuk menghitung rata-rata. Ketika kita menghitung rata-rata, ini rumusnya sum per N. Oke. Langkah yang selanjutnya itu langkah kedua, hitung jumlah kuadrat selisih antara setiap data dan rata-rata. Ini ada menggunakan tipe data double untuk sum squared diff. Nah, sum squared diff ini diinisialisasikan lagi dengan 0. Terus menggunakan for loop lagi untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I increment. Nah, ini untuk menghitung selisih antara data I dan rata-rata dengan rumus diff-nya sama dengan data I dikurang dengan min tadi, dengan rata-rata tadi. Selanjutnya ada sum squared diff, itu ditambah diff kali diff. Ini tuh sama dengan kayak kuadrat ya guys, menjumlahkan kuadrat dan selisihnya. Oke, ini langkah ketiga, yaitu hitung variasinya dengan cara jumlah kuadrat tadi, sum squared diff tadi, dibagi dengan jumlah data, dibagi dengan N. Oke, ini untuk jumpa variasinya. Nah, cara mencarinya yaitu ini, sum squared diff-nya dibagi dengan N. Langkah yang keempat itu hitung standar deviasi lagi, hitung akar kuadratnya. Dengan rumus standar dev sama dengan SQRT variance. SQRT ini kan akar pangkat ya guys. Maka setelah itu langkahnya cuma sampai di situ aja, dan yang terakhir itu akan menampilkan jumlah data N, rata-ratanya berapa, jumlah kuadrat selisihnya berapa, variasinya berapa, dan standar deviasinya. Seperti di soal kan diminta untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasinya. Nah, setelah kita run, kita akan tahu nih berapa standar deviasinya. Oke, yang pertama itu ada jumlah data N, 13. Nah, rata-rata min tadi, rata-rata yang telah kita tentukan tadi, kita hitung menggunakan rumus, dapatnya segini. Untuk jumlah kuadrat selisihnya setelah kita hitung menggunakan rumus tadi, mendapatnya segini. Variasinya mendapat 5, 4, 7, 9, 2, 9. Dan ini standar deviasinya yang diminta, yaitu sebesar 2,34079. Nah, di sini kan tadi tipe data untuk jumlah data kan kita pakai INT, makanya ini bilangan bulat, dan yang lainnya itu kita menggunakan tipe data double. Makanya hasilnya bisa berkoma. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk tugas akhir ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak revisi.